Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, yang masih memberikan nikmat sehat, nikmat umur panjang, serta nikmat kebersamaan kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Pada hari Minggu, tanggal 10 Mei tahun 2025, keluarga besar Purna Tugas Guru dan Tenaga Kependidikan SMA Negeri 1 Kesamben mengadakan Jangsana Perdana sebagai ajang silaturahim, pertemuan penuh kerinduan, dan kebersamaan yang sudah lama dinanti. Pertemuan sederhana namun penuh makna itu diselenggarakan di kediaman Bapak Arif Supribadi dan Ibu Masrumin di Desa Pager Gunung, Kecamatan Kesamben. Rumah yang sederhana itu, siang itu terasa hangat, penuh senyum, penuh canda, dan penuh kenangan masa lalu. Satu demi satu para sahabat lama datang, dengan langkah yang mungkin tidak lagi secepat dahulu, namun hati mereka tetap muda, tetap penuh semangat, dan penuh rasa persaudaraan. Kurang lebih 90% anggota hadir, sebuah angka yang menunjukkan bahwa tali silaturahim masih begitu kuat terjaga. Ada yang dahulu mengajar matematika, ada yang mengajar bahasa, ada yang bertugas di tata usaha, ada pula yang dahulu menjaga kebersihan dan ketertiban sekolah. Kini semuanya duduk bersama, tanpa sekat jabatan. 1, 2, 3. Purna semasa sehat bahagia. 1, 2, 3. Purna semasa sehat bahagia. Tanpa kesibukan pekerjaan, yang ada hanyalah rasa kekeluargaan dan kenangan panjang dalam dunia pengabdian. Wajah-wajah yang dahulu setiap hari bertemu di sekolah, kini kembali dipertemukan oleh waktu, dalam suasana yang lebih teduh, lebih damai, dan lebih bermakna. Acara diawali dengan sambutan hangat dari tuan rumah, Bapak Arif Supribadi. Dengan penuh kerendahan hati, beliau menyampaikan ucapan, Ahlan wa sahlan biku durikum. Selamat datang kepada seluruh sahabat dan keluarga besar yang hadir. Beliau juga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyambutan, dalam hidangan, maupun dalam pelayanan, masih terdapat kekurangan yang kurang berkenan di hati para tamu. Namun justru dari kesederhanaan itulah terasa ketulusan yang begitu dalam. Karena sejatinya yang membuat sebuah pertemuan menjadi indah, bukanlah kemewahan tempatnya, tetapi keikhlasan hati orang-orang di dalamnya. Setelah sambutan selesai, acara dilanjutkan dengan kirim doa dan tahlil untuk para sahabat, keluarga, dan rekan seperjuangan yang telah lebih dahulu berpulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Imam Syafi'i dengan penuh kekhusyukan dan penghayatan. Suasana mendadak hening, beberapa mata tampak berkaca-kaca, karena nama-nama sahabat lama kembali disebut dalam doa. Ada rasa haru, ada rasa rindu, dan ada kesadaran bahwa hidup di dunia hanyalah sementara. Satu persatu, manusia akan kembali kepada Sang Pencipta. Yang tinggal hanyalah doa, amal baik, dan kenangan indah yang pernah ditinggalkan. Dalam tausiahnya, Bapak Kiai Haji Imam Syafi'i menyampaikan pesan-pesan yang sederhana namun sangat menyentuh hati. Beliau menyampaikan tentang 6 amalan yang insya Allah dapat menjadi sebab dipanjangkannya umur dalam keberkahan. Pertama, menjaga silaturahim. Karena orang yang gemar menyambung persaudaraan akan dilapangkan rezekinya, ditenangkan hatinya, dan dipanjangkan umurnya dalam keberkahan. Beliau mengingatkan bahwa di usia senja, silaturahim menjadi obat hati yang paling indah. Kadang bukan makanan mahal yang membuat bahagia, tetapi sapaan hangat dari sahabat lama yang masih mengingat nama kita. Kedua, gemar bersedekah. Sedekah tidak membuat miskin. Justru sedekah adalah jalan membuka pintu rahmat Allah. Tidak harus banyak, tidak harus mewah. Senyum yang tulus, membantu teman, memberi nasihat baik, bahkan mendoakan orang lain, itu pun termasuk sedekah. Ketiga, mandi pagi dan berkeramas sebelum waktu subuh. Selain baik bagi kesehatan tubuh, juga menjadi ikhtiar menjaga kesegaran lahir dan batin. Tubuh yang bersih, pikiran yang jernih, akan membuat hati lebih nyaman menjalani usia lanjut. Keempat, menjaga salat malam dan memperbanyak doa kepada Allah. Karena di usia yang semakin matang, manusia mulai memahami bahwa ketenangan sejati bukan berasal dari harta, melainkan dari hati yang dekat kepada Tuhannya. Malam yang sunyi seringkali menjadi waktu terbaik untuk bermunajat, bersyukur, dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, berbakti kepada orang tua, menyayangi pasangan, anak-anak, dan keluarga.
Karena keluarga yang harmonis adalah sumber kekuatan hidup. Dan keenam, menjaga hati agar tidak mudah iri, tidak dengki, serta tidak suka menyakiti sesama. Hati yang bersih akan membuat hidup lebih damai, lebih ringan, dan lebih bahagia. Setelah tausiah selesai, acara kemudian dilanjutkan dengan musyawarah sederhana, namun penuh kekeluargaan. Dalam suasana santai, hangat, dan penuh rasa persaudaraan, para anggota saling menyampaikan usulan dan harapan agar silaturahim seperti ini dapat terus berjalan dan tidak berhenti hanya pada pertemuan perdana saja. Musyawarah berlangsung dengan penuh keakraban tanpa perbedaan pendapat yang tajam, karena semua memiliki tujuan yang sama, yakni menjaga tali persaudaraan, hingga usia senja tetap terasa bermakna dan membahagiakan. Akhirnya disepakati bersama bahwa kegiatan Anjang Sana dan silaturahim keluarga besar Purna Tugas SMA Negeri 1 Kesamben akan dilaksanakan dalam 1 tahun sebanyak 2 kali pertemuan. Keputusan sederhana itu disambut dengan rasa syukur dan kebahagiaan. Karena menjadi tanda bahwa kebersamaan ini ingin terus dirawat dan dijaga bersama-sama. Dalam musyawarah tersebut juga disepakati adanya kontribusi sebesar Rp50.000 bagi setiap anggota yang hadir sebagai bentuk gotong royong, kebersamaan, dan rasa saling memiliki. Bukan besar kecil nilainya yang utama, tetapi keikhlasan hati untuk saling membantu dan menjaga keberlangsungan silaturahim ini agar tetap hidup dan berjalan baik. Kemudian, dengan penuh rasa syukur dan kekeluargaan, disepakati pula bahwa pertemuan kedua nanti insya Allah akan dilaksanakan di kediaman Bapak Kiai Haji Imam Syafi'i di Desa Mandesan. Keputusan itu pun disambut hangat oleh seluruh peserta yang hadir. Semoga pertemuan demi pertemuan yang akan datang senantiasa membawa keberkahan, memperpanjang persaudaraan, serta menjadi jalan untuk terus saling mengingatkan dalam kebaikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tausiah dan musyawarah itu terasa begitu dekat dengan kehidupan para peserta yang kini telah memasuki masa purna tugas. Masa pensiun sesungguhnya bukan akhir perjalanan. Pensiun hanyalah perpindahan tugas dari kesibukan dunia kerja menuju pengabdian yang lebih luas dalam kehidupan masyarakat, keluarga, dan ibadah kepada Allah. Usia 60 tahun ke atas bukanlah usia untuk menyerah. Justru pada usia inilah manusia diuji menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih bijaksana, lebih tenang, dan lebih banyak bersyukur. Rambut yang memutih bukan tanda kelemahan. Itu adalah tanda perjalanan panjang kehidupan, tanda pengalaman, tanda perjuangan, dan tanda bahwa Allah telah memberikan kesempatan hidup yang panjang. Di usia seperti ini, yang paling dibutuhkan bukan lagi pujian dunia, melainkan ketenangan hati, keluarga yang harmonis, sahabat yang tulus, dan amal baik sebagai bekal menuju akhirat. Pertemuan Anjang Sana ini akhirnya menjadi lebih dari sekadar reuni biasa. Ia menjadi ruang untuk saling menguatkan, saling mengingatkan, dan saling mendoakan. Ada tawa kecil yang menghangatkan suasana, ada cerita lucu masa lalu, ada kenangan ketika masih aktif mengabdi di sekolah, dan ada pula nasihat-nasihat kehidupan yang semakin terasa maknanya di usia senja. Semoga kegiatan seperti ini terus berlanjut dari rumah ke rumah, dari hati ke hati, sehingga tali persaudaraan tetap terjaga hingga akhir hayat nanti. Semoga seluruh keluarga besar Purna Tugas SMA Negeri 1 Kesamben selalu diberikan kesehatan, umur yang penuh manfaat, rezeki yang berkah, keluarga yang sakinah, serta hati yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga sahabat-sahabat yang telah lebih dahulu berpulang diterima seluruh amal ibadahnya, diampuni dosa-dosanya, serta ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Mari terus menjaga silaturahim, karena boleh jadi di usia senja ini yang paling mahal bukanlah harta benda, melainkan hadirnya sahabat-sahabat lama yang masih saling menyapa, saling mendoakan, dan saling menguatkan dalam kebaikan. Semoga langkah kecil Anjang Sana Perdana ini menjadi awal yang indah untuk terus merawat persaudaraan hingga Allah mempertemukan kembali kita semua dalam kebahagiaan dunia dan kemuliaan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.